5 limiting belief atau keyakinan negatif yang harus banget kamu hancurkan supaya kamu bisa lebih mudah menarik apa yang kamu inginkan dalam hidup dan bisa memiliki hidup yang berkelimpahan. Apa sajakah itu? Ikuti sampai akhir video ini. Welcome back semuanya. Saya dengan Clara Angeline di channel Theta Omega TV. Channel ini kita membahas tentang inspiration and transformations and healing di bidang law of attractions. Kita juga banyak ngomongin tentang healing, tentang money management and also money mindset. Ya, hal-hal penting tuh teman-teman dalam hidup. So, buat teman-teman yang baru, welcome dan consider untuk subscribe ya teman-teman. Thank you. Oke, so hari ini kita mau ngebahas nih, apa sih 5 keyakinan negatif yang paling harus kita perhatikan dan yang pastinya harus kita buang teman-teman. Karena 5 keyakinan negatif ini sangat mendasar. Kalau kita punya ini teman-teman, yakin deh, keajaiban itu susah datang di dalam hidup kita. Ya, jadi perhatikan dan hancurkan ya. Nah, apa aja sih limiting belief yang ada? Yang pertama dan yang paling crucial adalah feeling unworthy atau merasa tidak layak. Nah, limiting belief yang satu ini nih rada-rada tricky teman-teman. Di permukaan bisa aja nih kita sangat bersemangat, membuat visi hidup kita yang luar biasa dan kelihatan keren. Dan kita bilang percaya, saya percaya, saya layak. Tetapi ketika malam hari, ketika kita lagi sendirian, perhatikan monkey mind kita atau chatter yang ada di dalam otak kita. Adakah suara-suara kecil mungkin yang mengatakan bahwa saya tuh nggak layak, saya nggak cukup cantik, saya nggak cukup pintar, saya nggak cukup berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Atau bahkan limiting belief ini bisa aja nih dalam bentuk nih omongan seseorang yang terus terngiang-ngiang di dalam diri kita. Mungkin ketika kita di masa lalu gitu ya, di masa lalu waktu kita kecil pernah nih dibully atau bahkan mungkin sama guru atau sama orang tua kita dibilang, aduh kamu anak goblok, nggak akan bisa jadi apa-apa di masa depan. Hal-hal seperti itu bisa menjadi limiting belief di dalam hidup kita. Yang kedua, percaya bahwa dunia ini penuh kekurangan. Ketika kita percaya bahwa segala sesuatu itu ada dalam jumlah yang terbatas dan bahwa yang terbaik itu sudah diambil sama semua orang. Saya cuma dapat sisa. Nah teman-teman, ada nggak yang punya belief seperti ini? Believe it or not, saya punya hal itu dulu sehingga karena dulu saya punya, makanya saya bisa ngomong gitu ya. Belief ini ya you know lah, keyakinan seperti ini kadang sulit terdeteksi. Tetapi belief ini mendasar banget teman-teman. Ketika kita percaya bahwa dunia ini adalah terbatas, resources terbatas, pria yang baik atau wanita yang baik itu terbatas dan semuanya udah diambil orang. Kayaknya kalau pria yang baik semuanya udah kawin deh gitu ya. Gua cuma dapat sisaan yang jelek-jelek misalnya. Atau kayaknya cewek yang baik itu cuman buat cowok yang kaya misalnya. Atau pria yang baik yang benar-benar sayang itu cuma buat cewek yang bla 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 gitu ya. Misalnya ada hal-hal seperti itu. Atau kesehatan yang baik hanya untuk orang yang gennya memang dilahirkan bagus semua. So, apa yang harus kita yakini teman-teman? Believe in abundance. Percaya bahwa dunia ini penuh dengan kelimpahan dan bahwa resources itu nggak terbatas. Nah, jadi itu yang harus kamu miliki ya teman-teman ya. Bahwa semua orang bisa kebagian kok kalau berusaha dan Tuhan itu baik terhadap semua orang ya. Oke. Yang ketiga teman-teman, staying in the past atau berada di masa lalu. Kita semua punya masa lalu ya teman-teman ya. Punya story yang nggak enak di dalam satu saat dalam hidup kita. Entah itu di dalam bidang keuangan mungkin, di dalam relationship, kesehatan, di dalam apapun yang kamu mau. Kalau kita terus-menerus mengulang cerita itu, artinya kita menarik hal yang sama di dalam hidup kita. Ya, mengulang-ulang cerita bahwa gue itu selalu dijolimi, disakiti gitu ya. Udah nasib gue tuh selalu dibully, nggak ada orang yang bisa gue percaya, nggak ada pria yang baik yang bisa aku percaya. Duit itu kayaknya selalu tertahan untuk gue dan gue nggak akan pernah bisa dapetin bla 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 bla. Apalagi ketika kamu berada di masa lalu, maka artinya kamu menarik energi yang sama di situ. Ya ingat nih teman-teman, kalau kita terus nginget-nginget kejadian di masa lalu, sampai
sakit hati gitu ya, sampai emosi-emosinya keluar, itu artinya kita sedang menghidupkan masa lalu itu ke dalam masa kini dan masa depan kita. Obatnya apa? Obat gitu ya, buat apa gua ngomong kalau nggak ada obat? Obatnya adalah keep it, teman-teman. Yang lalu udah lewat, move on ya. Maafkan diri kita di masa lalu, maafkan diri kita di masa kini, ya kan? Kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, orang-orang lain juga. Ya udah, biarkan mereka ada di masa lalu kita. Tapi fokuskan kepada apa kehidupan ideal yang kita inginkan di masa depan. Dan bentuklah kehidupan ideal kamu mulai dari sekarang. Limiting belief yang keempat adalah kita percaya bahwa hal yang kita inginkan ini harus datang dalam bentuk tertentu dan harus dengan jalan tertentu. Nah, teman-teman, yang ini memang agak tricky juga ya. Artinya begini, teman-teman, ketika kita menginginkan sesuatu, jangan dipikirin jalannya. Begin with the end in mind. Mulailah dengan apa sih hasil akhir yang kita inginkan. Hasil akhirnya tok, jangan dipikirin jalannya. Karena jalannya itu adalah beri kesempatan kepada universe untuk mendatangkan keajaiban di dalam hidup kamu ya, dengan cara-caranya sendiri ya. Yang kita perlu lakukan adalah fokus kepada hasil akhir yang kita inginkan. Memang sih teman-teman, kadang-kadang ini jadi lucu gitu ya. Sometimes nih, misalnya nih, saya kepingin uang gitu ya, saya kepingin uang banyak dengan cara misalnya nih, oh saya kepengen di tempat kerja saya bisa gini, atau mungkin dari usaha saya gini. Tapi ingat, hasil akhirnya apa? Yang penting uangnya kan. Oke, tapi jangan pernah mikirin untuk dapat hasil uang yang nggak halal ya teman-teman ya. Ya, yang penting uang halal, misalnya uang halal yang bermanfaat untuk saya dan untuk orang-orang sekitar kita. Nah mungkin dalam perjalanannya kita mungkin harus misalnya nih ya, kalau kita usaha, mikirin usaha lain, atau ada side hustle sampingan. Atau mungkin uang itu datangnya misalnya menang lotre, kalau ada lotre ya. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi fokusnya sama hasil akhirnya, bukan pada perjalanannya. Ketika kita fokus pada hasil akhir, kita juga belajar untuk let go. Belajar untuk memasrahkan bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita kok, gitu ya. Kalau memang kita harus berubah, misalnya kita harus nambah skill atau apa, ya lakukan aja. Limiting yang kelima adalah meragukan. Ketika kamu meragukan bahwa kamu bisa, kamu punya kekuatan untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Ketika kamu meragukan bahwa Eloah itu ada. Ketika kamu meragukan bahwa emangnya benar kalau gue kepengen sesuatu bisa dapat. Keraguan-keraguan itu artinya kamu lagi nginjak rem, teman-teman. Kamu lagi menghentikan datangnya manifestasi ini di dalam hidup kamu sendiri. Jadi ketika kamu not taking it seriously, terus kamu doubtful, ya justru itu saat itulah kamu menghentikan segalanya. So teman-teman, semoga apa yang saya sharing di video hari ini benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oh iya, benernya video ini nih sambungan dari video minggu lalu di mana kita ngebahas tentang di top 5 kesalahan dalam manifestasi olah. Jangan lupa cek di situ juga teman-teman ya. Linknya kamu bisa dapetin di deskripsi di bawah ini. And also teman-teman, gabung yuk, join di komunitas kita. Saya ajakin nih teman-teman, gratis ya. Memang sih gue jarang ngobrol di situ, tapi teman, kita secara teratur mengadakan acara. Suka ada webinar gratis, suka ada IG Live gratis. Sampai kalau ada diskusi-diskusi dari teman-teman semuanya, which kita welcome banget. Dimana tujuan kita adalah membangun komunitas sukses bersama, dimana kita bebas untuk berekspresi ya, tapi dengan sopan ya teman-teman. Bebas berekspresi dan bisa saling sharing, bisa saling mendukung, dan kalau mau nanya-nanya di situ juga boleh banget. Infonya ada di deskripsi di bawah ini ya teman-teman, untuk bisa join. Dan untuk workshop yang diadakan oleh Theta Omega, teman-teman juga bisa kontak, biasanya infonya ada di deskripsi di bawah ini. Saya dengan Clara Angelin, don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.